Aduh, kok kepala aku agak pusing ya? Kamu kenapa, Nur? Mungkin karena dari habis sarapan belum makan apa-apa lagi. Pantesan pucet gini. Waduh, jangan dipaksain dong. Udah, gini aja. Biar Udin aja yang nganterin kamu pulang ya, Nur. Nanti kamu istirahat dulu di rumah. Gak usah, Bang. Biar saya aja yang nganterin Nur. Bang Udin lanjut aja nyari Bapak. Nanti saya balik ke sini lagi. Tapi kamu kan juga capek, Gas. Kalau bolak-balik anterin Nur. Gak apa-apa, Bang. Saya kuat kok. Saya cuma mau pastiin Nur sampai rumah dulu. Oh, ya udah. Nanti kalau ada kabar apa-apa langsung kasih tahu ya. Saya cepet-cepet nyusul habis nganter Nur. Iya. Tapi jangan kelamaan ya nganterinnya. Bapakmu belum ketemu nih. Tenang aja, Bang. Saya cuma sebentar kok. Kamu masih kuat, Nur? Kuat kok, Gas. Aduh, ai. Subscribe dong. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Dah. Astagfirullah, Nur. Ya Allah, kenapa ini muka Nur pucat begitu? Gak apa-apa, Mak. Cuma pusing dikit aja. Tadi Nur bantuin Bagas nyariin Pak RT. Nah kan, pasti telat makan nih. Maaf ya, Tante. Ini gara-gara saya. Kagak, Bagas. Tante sih kagak masalahin Nur bantuin Bagas. Cuma si Nur ini suka lupa makan kalau lagi sibuk. Padahal pulang dulu sebentar. Ntar lanjut nyari lagi. Ya udah, Mak. Jangan ngomong terus. Nur pusing nih. Iya. Ayo masuk. Bagas, kamu juga ikut makan dulu yuk. Makasih banyak, Tante. Tapi saya mau lanjut nyari Bapak lagi. Tadi Bang Udin masih keliling. Kasihan nanti sendirian. Pak RT belum ketemu juga. Belum, Tante. Tadi cuma nemuin dompetnya aja. Tapi di dalamnya cuma ada kartu-kartu, gak ada duit sama sekali. Ya Allah, semoga bapak kamu baik-baik aja ya. Amin. Terima kasih, Tante. Kamu istirahat ya, Nur. Makasih ya, Gas. Kamu hati-hati ya. Saya lanjut lagi ya, Tante. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Ya elah, pakai senyum-senyum segala. Apa sih, Mak? Ya udah, ayo masuk dulu. Punya badan lemah banget sih, Nur. Dikit-dikit pusing, dikit-dikit lemes. Besok-besok Mama masukin ke grup Paskibra kali ya, Nur, biar badannya kuat. Ih, Emak, ada-ada aja deh. Masa udah umur segini disuruh ikut Paskibra segala? Bang, gimana? Gimana apanya, Gas? Udah ketemu belum, Bapak? Udah ada kabar apa gitu? Kalau udah ketemu, pasti ada di sini sama Udin. Ya Allah, udah hampir seharian, tapi gak ada kabar juga. Kita istirahat aja yuk, Bang. Kita makan dulu. Udin gak lapar. Saya traktir, Bang. Asik, makan siang gratis. Habis istirahat, kita lanjut nyari Bapak lagi ya, Bang. Iya, Gas. Makasih ya, Bang Udin. Udah mau bantuin saya. Tenang, itu udah kewajiban Udin membantu siapapun yang membutuhkan. Apalagi ini Pak RT-nya Kampung Kincir. Masa dibiarin gitu aja? Bang Udin keren ya. Udin gitu loh. Hai. Lu dari mana, Yat? Dari warkop Bang Jupri, beli obat buat si Nur. Si Nur kenapa? Si Nur pusing, kecapean kali ya. Dari pagi bantuin si Bagas, katanya nyariin Pak RT yang belum ketemu. Wah, Nur sama Bagas. Duh, kalau dilihat-lihat mereka tuh cocok loh, Pok. Nah iya, saya juga mikir gitu, Bu. Nur tuh pas banget kalau sama si Bagas. Sama-sama pinter, sama-sama kuliahan. Kalau sama Bang Udin, maaf nih Yat, kagak cocok. Lah, kok malah bahas si Nur sama si Bagas? Iya juga ya, tapi siapa tahu dari bantu nyariin Pak RT itu malah nyariin jodoh juga. Ini dua orang kalau udah ngumpul, pasti arahnya ngegosip mulu. Terus gimana ya, Pak RT udah ketemu belum? Belum, Ro. Katanya si Bagas cuma nemuin dompetnya aja. Itu juga isinya cuma kartu-kartu, duitnya kagak ada. Duitnya nggak ada? Jangan-jangan Pak RT diculik perempuan yang semalam itu. Perempuan semalam? Iya, yang udah saya ceritain, Po. Masa si Empo lupa? Aduh, jangan-jangan tuh perempuan bawa kabur Pak RT. Serem juga kalau sampai beneran kejadian. Jangan sampai, Po. Mending kita ke rumah Pak RT aja yuk. Nanyain langsung ke Bu RT. Siapa tahu udah ada kabar terbaru.
Nah, iya. Ayo Bu Kokom, kita bareng aja. Saya juga pengen tahu kelanjutan ceritanya. Poyati nggak mau ikut. Enggak Bu, si Nur lagi nggak enak badan. Pada duluan aja deh. Bu RT yang sabar ya. Belum ada kabar juga Bu tentang Pak RT. Belum, Po. Bagas juga masih nyariin. Belum pulang-pulang. Saya takut apa yang dibilang Bu Kokom itu bener. Saya tahu rasanya kehilangan suami itu gimana. Saya nggak mau, Po. Tapi kan beda kasus Porodia. Si Empo kan suaminya hilang karena diambil perempuan lain. Ih Bu Kokom, kata Bu Kokom Pak RT pergi sama perempuan. Ya jelas sama, ini kasusnya sama saya. Beda Porodia, kalau Bang Bowo kan di kota dan nikah diem-diem. Intinya sama aja Bu Kokom, sama-sama diculik perempuan. Ya Allah, jangan-jangan suami saya juga begitu. Enggak Bu, jangan mikir yang aneh-aneh dulu. Ini kita belum tahu apa-apa. Tapi kan dompetnya ketemu di jalan, tanpa ada uangnya, cuma ada kartu-kartu aja. Apa jangan-jangan suami saya dirampok? Atau yang rampok itu perempuan itu. Terus Pak RT diculik deh. Astagfirullah, ya Allah, saya nggak kuat dengar beginian. Bu RT yang tenang ya, yang sabar. Enggak, saya nggak bisa tenang. Ini udah kelewatan. Saya mau lapor polisi aja, biar mereka bantu. Lapor polisi? Wah, serius ini Bu. Bu RT, sabar dulu, jangan gegabah. Saya cuma mau suami saya balik. Ya udah Bu, kalau lapor sekalian bilang juga kalau saya lihat Pak RT semalam sama perempuan, biar lengkap datanya. Bu Kokom, diem dulu. Ya ampun, malah nambah stres orang aja. Kami dapat laporan kalau ada warga yang kehilangan anggota keluarga, yaitu Pak RT. Iya betul Pak, saya istrinya. Tolong bantuin cari suami saya. Baik Bu, coba tolong jelaskan dari awal, kapan terakhir kali Ibu melihat suami Ibu? Tadi pagi Pak, pas saya mau nyuruh suami saya beli galon, suami saya udah nggak ada. Anak juga nggak tahu, nggak lihat Pak. Yang ketemu cuma dompet Pak, cuma ada kartu, uangnya nggak ada. Pasti dirampok tuh Pak. Dirampok terus diculik sama perempuan itu. Dari mana Ibu tahu kalau Pak RT dirampok lalu diculik perempuan itu? Saya semalam lihat sendiri Pak RT sama perempuan cantik di jalan. Bu Kokom diem dulu. Saya juga khawatir begitu. Takut suami saya dirampok, dibegal, atau ya Allah, jangan sampai dibunuh. Baik, Ibu tenang dulu ya. Kami paham Ibu khawatir, tapi secara prosedur, seseorang baru bisa dikategorikan hilang kalau sudah lewat 1 kali 24 jam. Tapi Pak, masa harus nunggu 1 kali 24 jam dulu? Ini suami saya udah nggak ada kabar sama sekali. Kami paham Bu, tapi kalau kami bergerak sekarang tanpa dasar resmi, nanti malah salah prosedur. Betul itu Bu RT. Shh, diem dulu Bu Kokom. Kalau Bu Kokom berisik terus, nanti malah ibu yang ditangkap sama polisi. Saya nggak mau Po, saya takut. Bu, Bagas pulang dulu ya. Udah capek banget muter-muter kampung. Ya udah nah, nggak apa-apa. Ibu dari tadi nungguin kamu. Ibu juga udah lapor ke polisi tadi. Lapor polisi? Serius Bu? Apa gak terlalu cepet Bu? Kan belum juga seharian Bapak hilangnya. Cepet gimana Gas? Bapakmu hilang dari pagi, gak ada kabar sama sekali. Yang ketemu cuma dompetnya yang kosong. Terus polisi bilang apa Bu? Belum bisa dibilang orang hilang, soalnya belum 1 kali 24 jam. Ya udah Bu, jangan terlalu mikir yang aneh-aneh dulu. Pikiran ibu itu kacau Gas. Kamu gak ngerti. Bagas ngerti Bu, tapi ibu harus tenang dulu. Kalau ibu panik, Bagas juga bingung. Ibu sedih Gas. Ibu tenang ya, Bagas janji akan terus cari Bapak sampai ketemu. Mak, Nur keluar dulu ya, mau ke pos ronda, mau nanya gimana kabar terbaru soal Pak RT. Mau nyari tahu kabar Pak RT, apa jangan-jangan mau nyari kabar si Bagas? Ih emak, gak gitu juga kali. Nur beneran mau tahu kabar Pak RT. Emak suka banget deh ngegodain Nur.
Namanya juga usaha, Nur. Siapa tahu ya kan? Udah Mak, Nur mau berangkat dulu ya. Iya, Nur. Tapi ingat ya, jangan capek-capek. Ntar pucat lagi aja, bikin panik emak. Iya Mak, tapi Apalagi? minta duit jajannya. Kan kata Mak, Nur gak boleh telat makan, gak boleh capek-capek. Mau nyari orang hilang apa mau jajan sih, Nur? Ampun banget dah. Mak kan juragan kontrakan, duitnya banyak. Mak udah tahu, Nur. Ya udah mana Mak? Ya udah, Mak ambil dulu duitnya. Makasih ya Mak, Mak cantik deh. Entah kenapa ya, hati ini rasanya gak tenang. Biasanya selalu bareng. Sekarang Nur lebih sering sama si Bagas. Mungkin karena Bagas anak kuliahan, pinter, sopan, ganteng pula. Siapa yang gak mau sama si Bagas? Udin sadar kok, Udin cuma hansip, gaji gak seberapa. Bedanya kayak langit dan bumi. Aduh ai, Udin lebay banget ya. Tapi ya gimana, namanya juga hati. Mungkin Udin harus sadar diri, Nur berhak bahagia. Dan kalau bahagianya sama Bagas, Udin harus sabar. Meskipun cinta tak selamanya memiliki. Bu, Bagas pamit ya. Mau lanjut nyari bapak lagi. Kamu udah capek, Nak. Udah seharian nyariin bapak kamu. Justru Bagas gak tenang kalau cuma diam di rumah. Oh iya, ibu udah makan belum? Ibu gak nafsu makan, Nak. Ibu makan dulu ya, biar gak sakit. Nanti kalau ibu sakit, Bagas sama siapa? Kamu gak usah mikirin ibu. Kamu hati-hati ya, Gas. Doain ya bu, supaya bapak bisa ketemu. Ibu selalu doain, Nak. Semoga Allah melindungi bapakmu dan kamu. Bang Udin, waduh, itu kan suaranya Nur. Asik, Udin bisa ngobrol berduaan sama si Nur. Bang Udin. Iya Nur. Laki-laki sama si Bagas, ganggu aja deh. Maaf ya bang, saya pulang dulu tadi. Baju saya udah bau keringat. Iya gak apa-apa Gas. Bang Udin keren loh, masih semangat terus. Iya dong Nur, Udin kan memang selalu semangat. Apalagi kalau ada Nur. Hai. Kan ada saya juga Bang Udin. Terus gimana nih Gas soal pencarian bapak kamu? Aku juga bingung Nur, gak tahu lagi harus nyari ke bapak kemana. Belum lagi ibu terus khawatir. Gak biasanya Pak Rete begini. Kamu yang sabar ya Bagas, kamu juga harus bisa menguatkan ibu kamu. Iya Nur. Udin males banget sebenarnya. Daripada Udin sakit hati terus, mending Udin patroli aja deh. Bang Udin, Bang. Iya Nur. Bang Udin tumben diem aja, biasanya paling rame. Hai, Udin gantian dulu ya. Kali ini Udin harus patroli kampung dulu. Makasih ya bang, Bang Udin udah seharian bantuin saya nyariin bapak. Sekarang saya juga mau bantuin Bang Udin jaga ronda. Tapi saya di pos dulu ya bang, nemenin Nur. Iya gak apa-apa Gas. Semangat ya Bang Udin. Itu perempuan yang kemarin malam sama Pak RT. Bu Kokom yang bener. Bu Kokom yakin itu perempuan yang terakhir bareng suami saya? Iya Bu, wajahnya mirip banget. Saya inget jelas. Gak bisa dibiarin. Di mana suami saya? Suami ibu siapa? Kamu terakhir kali ketemu sama suami saya kan? Jawab jujur. Suami saya kamu apain? Maksud ibu apa? Saya gak ngerti. Ah, jangan ngeles. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Kamu yang bareng Pak RT di pinggir jalan semalam. Saya emang ketemu sama Pak RT. Berani banget ya. Perempuan kayak gini jadi rampok, jadi penculik juga. Penculik suami orang. Ibu-ibu ini kenapa sih? Jujur aja deh Mbak, kasihan Bu RT. Seharian ini khawatir dan sedih terus. Dari pagi Pak RT belum pulang. Saya ikut prihatin Bu, tapi saya berani sumpah, saya gak tahu apa-apa. Bu Kokom gimana nih? Saya yakin banget Po. Atau mungkin bukan ini ya Bu Kokom. Tapi iya ini orangnya, saya inget banget. Mau kita apain ini Bu?
Poro dia sama Bu Kokom jagain perempuan ini. Saya mau nelpon Bagas dulu. Ada apa ini ribut-ribut? Bapak dari mana aja? Bapak baik-baik aja kan? Nggak ada lecet atau luka apapun? Emangnya kenapa? Kalau diculiknya sama perempuan kayak gini mana ada luka, Bu? Loh, Mbak Linda di sini. Wah, udah saling kenal. Bapak tega. Bapak udah jahat sama ibu. Ada apa sih, Bu? Pak RT pasti abis diculik sama perempuan ini kan? Kata siapa, Bu Kokom? Semalam kan Pak RT ketemuan sama perempuan ini berduaan. Saya gak ngapa-ngapain, Bu. Sudah. Saya ini habis mancing sama Bang Farid dari tadi pagi. Hah? Mancing? Mancing perempuan Pak RT? Bapak jujur sama ibu. Terus perempuan itu siapa, Pak? Iya betul, malam itu saya lihat Mbak ini maksa Pak RT, ayo gitu, sampai mohon-mohon. Terus Pak RT bilang jangan malam ini, besok aja. Mbak Linda ini mau minta dibuatkan KTP, tapi minta diurusnya cepet-cepet, sedangkan kerjaan saya juga lagi banyak. Iya, betul apa kata Pak RT. Aduh, kok saya jadi bingung. Bu Kokom! Gara-gara Pak RT mancing nih, kampung ini jadi heboh. Udin sampai gak tidur sama sekali. Udah semalaman ronda. Paginya sampai malam lagi, Udin gak tidur. Demi bantuin Bagas nyariin Pak RT.